Di balik gemerlap pantai buatan, hunian mewah, dan deretan restoran elit, terbentang sebuah kawasan yang terus tumbuh tanpa henti. Pantai Indah Kapuk, atau lebih dikenal dengan PIK. Namun, tahukah Anda, kawasan ini kini disebut-sebut telah melampaui luas negara Singapura? Apa yang awalnya hanya bagian dari pesisir Jakarta, kini telah menjelma menjadi mega proyek ambisius yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN. Tapi di balik label strategis ini, muncul pertanyaan-pertanyaan besar yang mulai bergaung di ruang publik. Siapa sebenarnya yang mengendalikan wilayah ini? Dan benarkah PIK perlahan sedang menjadi sebuah negara dalam negara? Dari proyek reklamasi masif hingga pengembangan kawasan eksklusif, semua berjalan cepat, masif, dan nyaris tanpa hambatan. Di baliknya, ada kekuatan modal raksasa, kebijakan yang mendukung, dan akses istimewa yang tak dimiliki kawasan lain di Jakarta. Namun, seiring ekspansi terus berjalan, muncul kegelisahan. Warga bertanya-tanya, di mana batasnya? Bagaimana dengan dampak ekologisnya? Dan yang paling penting, masihkah ini bagian dari ruang publik milik bangsa, atau sudah menjadi milik segelintir orang saja? Apakah kita sedang menyaksikan lahirnya kota baru yang visioner, atau cikal bakal kekuasaan privat yang bisa menggoyahkan kedaulatan ruang kota itu sendiri? Inilah kisah tentang Pantai Indah Kapuk, sebuah kawasan yang sedang tumbuh melebihi bayangan, bahkan melebihi batas negara. Selamat datang di cerita tentang ambisi, kekuasaan, dan kekhawatiran akan sebuah entitas baru di dalam negara Republik Indonesia. Pantai Indah Kapuk atau PIK adalah lambang keberhasilan proyek reklamasi dan properti kelas atas. Kawasan ini tumbuh pesat dalam satu dekade terakhir, mulai dari PIK 1, PIK 2, hingga rencana ekspansi kawasan-kawasan baru yang terus dibangun. Tanah ditebar, pulau buatan lahir, dan kawasan eksklusif pun menjamur layaknya kota mandiri. Namun yang membuat publik terbelalak bukan hanya megahnya properti di sini, melainkan skalanya. Luas gabungan proyek-proyek di PIK disebut-sebut telah melampaui 7.000 hektar. Lebih luas dari negara Singapura yang hanya sekitar 728 km persegi. Dan yang lebih menarik, pertumbuhan ini seolah berjalan tanpa batas. PIK tak lagi sekadar kawasan hunian. Ia sudah memiliki sistem transportasi sendiri, pelabuhan, pusat bisnis, hingga berbagai fasilitas publik yang tertutup bagi masyarakat umum. Jalanan lebar, penjagaan ketat, dan tata ruang rapi membuatnya terasa berbeda dari wajah Jakarta pada umumnya. Banyak orang menyebutnya sebagai kota masa depan, tapi tak sedikit pula yang melihat ini sebagai bentuk privatisasi ruang publik yang ekstrim. Muncul pertanyaan, jika semua sudah tersedia di dalam, lantas apa yang membedakan PIK dari sebuah kota atau bahkan sebuah negara mini? Kekhawatiran soal negara dalam negara bukanlah hal mengada-ada. Dengan kekuatan finansial yang besar, dukungan regulasi dari statusnya sebagai proyek strategis nasional, serta kebijakan reklamasi yang cenderung tertutup, PIK tampak memiliki otoritas tersendiri. Bahkan beberapa pengamat menyebut bahwa kontrol terhadap kawasan ini jauh lebih dikuasai oleh korporasi daripada oleh pemerintah daerah. Sejarah pun mengajarkan kita betapa kawasan kecil dengan ekonomi kuat dan akses eksklusif bisa tumbuh menjadi negara baru. Singapura, misalnya, dulunya hanyalah bagian dari Malaysia, sebelum akhirnya memisahkan diri dan menjadi negara mandiri yang kini menjadi kekuatan ekonomi dunia. Apakah skenario serupa bisa terjadi di Indonesia? Tentu tidak semudah itu. Tapi kekhawatiran publik mencuat karena gejala awalnya terasa nyata. Penguasaan lahan masif oleh segelintir pihak, akses terbatas bagi publik, dan ketimpangan ruang yang semakin lebar. Di saat Jakarta terus menghadapi banjir, kemacetan, dan kepadatan, kawasan seperti PIK justru tampak seperti dunia lain, bersih, tenang, dan glamor. Ini bukan sekadar soal gaya hidup, tapi tentang bagaimana ruang kota dibagi dan untuk siapa kota ini dibangun. Untuk memahami kekhawatiran publik terhadap kawasan seperti PIK, kita bisa berkaca pada sejarah Singapura. Dulunya, pulau kecil ini hanyalah bagian dari Malaysia.
sebuah pusat ekonomi penting, namun tetap berada di bawah bayang-bayang kekuasaan federal. Ketika Federasi Malaysia dibentuk tahun 1963, Singapura bergabung dengan harapan memperkuat ekonomi kawasan. Letaknya yang strategis di Selat Malaka, pelabuhan internasionalnya yang sibuk, dan geliat perdagangannya dianggap sebagai aset penting. Para pemimpin Malaysia saat itu yakin, Singapura hanya akan menjadi motor penggerak ekonomi, bukan ancaman politik. Meskipun awalnya Singapura dianggap sebagai elemen penting yang menyokong ekonomi Malaysia, realitas di lapangan menunjukkan perbedaan yang tajam, khususnya dalam hal politik, sosial, dan komposisi etnis. Singapura didominasi oleh etnis Tionghoa yang lebih condong pada gagasan meritokrasi dan kebebasan ekonomi, sedangkan mayoritas wilayah Malaysia dihuni oleh masyarakat Melayu dengan prioritas kebijakan ekonomi berbasis keistimewaan bumi putera. Ketegangan mulai meningkat ketika kebijakan-kebijakan Malaysia dinilai lebih berpihak kepada kelompok mayoritas Melayu, sementara pemimpin Singapura, Lee Kuan Yew, ingin menegakkan prinsip Malaysia untuk semua rakyat. Gagasan yang dianggap mengancam dominasi politik di Malaysia. Puncaknya terjadi saat pemilu tahun 1964. Isu etnis meledak di tengah masyarakat. Ketegangan antara kelompok Melayu dan Tionghoa memuncak dalam bentuk kerusuhan rasial yang merenggut nyawa. Politik identitas dan perbedaan pandangan mengenai masa depan federasi menyebabkan hubungan antara Singapura dan pemerintah pusat Malaysia kian memburuk. Di balik layar terjadi perpecahan besar antara dua tokoh utama, Lee Kuan Yew dan Tunku Abdul Rahman. Lee menginginkan otonomi yang lebih besar untuk Singapura agar bisa tumbuh dan mengatur dirinya sendiri. Tapi bagi Malaysia, Singapura yang terlalu bebas justru bisa menjadi ancaman terhadap stabilitas nasional dan keseimbangan etnis. Hingga akhirnya, jalan tengah tak pernah tercapai. Pada 9 Agustus 1965, dengan berat hati, Malaysia melepas Singapura. Negara kecil ini pun resmi menjadi negara merdeka. Sebuah keputusan yang berat, namun tak terelakkan. Kini, Singapura dikenal sebagai salah satu negara terkaya dan paling maju di dunia. Tapi kisah lahirnya tidak lepas dari konteks kawasan yang awalnya hanya dianggap sebagai bagian kecil dari sistem yang lebih besar, namun ternyata memiliki arah dan kekuatannya sendiri. Lantas, bagaimana dengan Pantai Indah Kapuk? Tentu ini bukan tentang lepasnya wilayah dari Republik Indonesia. Tapi pertanyaannya, sejauh mana sebuah kawasan bisa bertumbuh dengan kekuatan ekonomi, pengaruh sosial, dan tata kelola yang nyaris mandiri, sebelum akhirnya mulai dianggap sebagai entitas yang berbeda dari kota induknya? Kita mungkin belum menyaksikan pemisahan seperti Singapura, tapi ketika sebuah kawasan memiliki pelabuhan sendiri, aturan akses tersendiri, bahkan ekosistem ekonomi yang tertutup dan eksklusif, maka wajar jika masyarakat mulai merasa ada negara kecil yang tumbuh di dalam negara. PIK tumbuh sebagai simbol pembangunan. Tapi simbol apa yang sebenarnya sedang kita bangun? Apakah ini tentang kemajuan kolektif, atau hanya mercusuar kemewahan di tengah ketimpangan kota? Jika kita mencermati kondisi yang berkembang hari ini, semua gejalanya sudah mulai tampak di permukaan. Potensi Pantai Indah Kapuk menjadi negara dalam negara bukanlah sekadar teori liar, meskipun mungkin belum sampai pada titik lepas seperti Singapura dari Malaysia. Pertama, PIK dikuasai oleh konglomerat-konglomerat besar yang memiliki koneksi global. Hari ini, kawasan PIK 1 dan PIK 2 dikuasai oleh konglomerat besar yang memiliki koneksi luas dengan dunia internasional. Bukan sekadar pebisnis lokal, tapi jaringan modal lintas negara yang mengendalikan laju pembangunan, harga tanah, hingga gaya hidup di kawasan ini. Mereka membangun, mengelola, bahkan mengatur siapa yang boleh masuk dan siapa yang tak dianggap bagian dari ekosistemnya. Ini bukan sekadar pengembang lokal, tapi kekuatan ekonomi global yang menanamkan investasinya dalam jumlah fantastis. Dari properti hingga logistik, dari kuliner hingga pelabuhan, semuanya terintegrasi dengan standar internasional yang bahkan melampaui kota-kota besar lain di Indonesia.
lewat pengembangan properti yang eksklusif, kawasan industri modern, hingga fasilitas bertaraf internasional seperti pelabuhan, sekolah, rumah sakit, dan tempat hiburan. PIK seakan tak lagi membutuhkan Jakarta atau bahkan Indonesia untuk bertahan hidup. Ia menciptakan dunianya sendiri, sistemnya sendiri. Dukungan infrastruktur yang lengkap semakin memperkuat posisi PIK sebagai kawasan mandiri. Dengan pelabuhan sendiri, akses tol langsung, bandara internasional yang hanya berjarak kurang dari 1 jam perjalanan, serta konektivitas digital yang unggul, PIK terhubung langsung dengan dunia luar, bukan hanya dengan Jakarta atau wilayah Indonesia lainnya. Para investor asing pun melihat ini sebagai peluang emas. Mereka menanamkan modal di PIK karena merasa di sini mereka bisa mengembangkan bisnis global tanpa terlalu bergantung pada kebijakan domestik. Mereka melihat PIK sebagai sebuah kantong stabilitas dan efisiensi di tengah kompleksitas birokrasi nasional. Masuknya investasi asing membawa dampak besar. Teknologi canggih diterapkan, infrastruktur modern dibangun, dan gaya hidup kawasan ini mulai menyerupai kota-kota elit dunia. Di balik megahnya pembangunan, kepemilikan tanah dan proyek besar sebagian berada di tangan perusahaan internasional, entitas global dengan pengaruh ekonomi dan politik yang tidak kecil. Dalam skenario ekstrim, kawasan seperti ini bahkan memiliki kapasitas secara ekonomi dan infrastruktur untuk menjadi wilayah semi-otonom, sebuah kantong kekuasaan privat yang berada di dalam republik, tapi tak sepenuhnya tunduk pada denyut nadi rakyat kebanyakan. Kondisi ini semakin mengaburkan batas antara entitas nasional dan internasional. Dalam ranah bisnis dan properti, banyak proyek di PIK dijalankan dengan standar luar negeri. Bahkan, dalam beberapa kasus, regulasi dan transaksi lebih banyak menyesuaikan dengan pasar global dibanding aturan lokal. Kawasan seperti ini tidak hanya membentuk zona ekonomi tersendiri. Ia menciptakan realitas baru. Sebuah dunia kecil yang tidak sepenuhnya terkait dengan denyut kehidupan masyarakat sekitar, atau bahkan dengan kebijakan nasional. Tidak heran jika beberapa pihak mulai menyamakan dinamika ini dengan cerita lama tentang Singapura yang dulunya bagian dari Malaysia, namun perlahan membangun identitasnya sendiri, baik dalam sistem ekonomi, tatanan sosial, hingga jalur politik. Tentu, kita tidak sedang membicarakan pemisahan resmi dari negara. Tapi ketika satu kawasan memiliki akses khusus, sistem keamanan tersendiri, fasilitas yang hanya bisa dinikmati kalangan tertentu, dan regulasi yang seolah-olah berbeda dari wilayah di sekitarnya, bukankah ini bentuk lain dari sebuah negara kecil dalam negara besar? Dan yang lebih mencemaskan, bagaimana negara bisa mengontrol kawasan seperti ini? Apakah kekuatan negara benar-benar masih berdaulat di sana? Atau justru bergantung pada izin masuk dari pemilik modal? Jika kita lihat dari luas wilayah yang terus berkembang, reklamasi yang menyatu menyaingi luas Singapura, maka wajar jika muncul kekhawatiran. Apakah kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah zona eksklusif yang perlahan-lahan menjauh dari semangat kebangsaan? Dengan segala potensi dan realitas yang sudah terbentuk, diskusi mengenai PIK sebagai negara dalam negara bukan lagi sekadar isapan jempol. Seperti yang pernah terjadi di Singapura saat ia masih menjadi bagian dari Malaysia. Apa yang awalnya dianggap sebagai pusat pertumbuhan ekonomi justru berkembang menjadi entitas yang akhirnya berdiri sendiri. Jika perkembangan PIK terus melaju pesat seperti sekarang, dan jika dominasi investor asing serta kekuatan konglomerat nasional semakin tak terbendung, maka tak menutup kemungkinan kawasan ini akan membentuk sistem ekonomi dan sosial yang secara de facto terpisah dari sistem nasional Indonesia. Mereka mungkin tidak menyatakan kemerdekaan secara politik, tapi ketika sebuah kawasan memiliki sistemnya sendiri, infrastrukturnya sendiri, komunitasnya sendiri, dan bahkan arah ekonominya sendiri, maka secara perlahan ia tengah menjauh dari pusat gravitasi nasional. Dan di titik ini, kita patut bertanya, apakah negara sedang membangun kawasan modern yang inklusif untuk semua warganya? Atau justru, tanpa sadar, sedang membentuk sebuah wilayah eksklusif yang suatu hari nanti bisa berdiri di atas aturan dan kepentingannya sendiri? Ini bukan sekadar tentang bangunan tinggi atau mall mewah,
Ini tentang arah, tentang siapa yang mengendalikan tanah, ekonomi, dan masa depan. Dan apakah di balik kemewahan itu semua, kita sedang membiarkan lahirnya sebuah negara kecil di dalam negara kita sendiri? Tak hanya dari segi investasi dan koneksi global, PIK juga memperlihatkan tanda-tanda isolasi sosial dan ekonomi yang semakin nyata. Baik PIK 1 maupun PIK 2 telah berkembang menjadi kawasan yang sangat eksklusif, seakan menciptakan batas yang tegas antara mereka dan kita. Keunikan PIK tak hanya terlihat dari bangunannya yang megah atau fasilitasnya yang modern, tapi juga dari dinamika sosial yang terbentuk di dalamnya. Secara tak langsung, kawasan ini seperti membangun dunia kecilnya sendiri, sebuah ekosistem yang terisolasi, baik dari segi budaya, gaya hidup, maupun akses ekonomi. Para penghuni PIK, yang sebagian besar berasal dari kalangan atas, menjalani kehidupan yang sepenuhnya berbeda dari masyarakat kebanyakan di Jakarta atau Banten. Di balik pagar-pagar tinggi dan sistem keamanan yang ketat, mereka hidup dalam gelembung eksklusif yang bersih, rapi, aman, dan terpisah dari hiruk-pikuk kota yang padat dan penuh dinamika sosial. PIK hadir sebagai oasis mewah, tempat di mana segalanya tertata dengan sempurna, namun sekaligus memisahkan diri dari realitas keseharian rakyat kebanyakan. Akses ke kawasan ini pun bukan untuk semua orang, hanya mereka yang punya kepentingan, kekuatan finansial, atau koneksi tertentu yang bisa masuk dengan mudah. Dari segi ekonomi, PIK juga menunjukkan bentuk isolasi yang tak kalah mencolok. Di kawasan ini, realitas harga dan gaya hidup berada di level yang sangat berbeda dari sebagian besar wilayah Jakarta dan Banten. Restoran, kafe, butik, dan pusat perbelanjaan di PIK bukanlah tempat yang ramah bagi semua kalangan, melainkan hanya bagi mereka yang memiliki daya beli kelas atas. Di supermarket mewah kawasan ini, harga bahan makanan bisa mencapai 2 bahkan 3 kali lipat dibandingkan pasar atau retail pada umumnya. Menu-menu makanan yang ditawarkan pun bukan sekadar hidangan, tapi sebuah simbol status. Inilah ekonomi dalam gelembung, sebuah sistem yang tidak lagi mengikuti logika pasar masyarakat luas, tapi logika konsumsi kelas atas global. Jurang ekonomi antara penghuni PIK dan masyarakat sekitarnya pun semakin nyata. Warga PIK hidup dalam kenyamanan dan fasilitas kelas dunia, sementara mayoritas masyarakat Jakarta dan Banten masih bergelut dengan harga bahan pokok yang fluktuatif, transportasi umum yang padat, dan kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan pola konsumsi yang sangat berbeda, serta sistem layanan dan fasilitas yang eksklusif, PIK seolah membentuk sistem ekonomi tersendiri, di mana aturan dan norma-norma ekonominya tak lagi sepenuhnya tunduk pada realitas nasional. Pada titik ini, kita tak hanya melihat kawasan mewah biasa. PIK telah menjelma menjadi entitas sosial ekonomi yang hampir berdiri sendiri, di mana perputaran uang, gaya hidup, bahkan aspirasi warganya berbeda dari masyarakat umum. Maka tak heran jika banyak yang menyebutnya sebagai sebuah negara kecil, yang secara perlahan tapi pasti menarik dirinya keluar dari orbit Indonesia. Ketika sebuah kawasan mulai memisahkan dirinya, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara sosial dan ekonomi, kita pun mulai melihat tanda-tanda lahirnya satu entitas baru. Entitas yang mungkin masih berada di dalam wilayah Indonesia, tapi sudah tidak sepenuhnya hidup dalam realitas Indonesia. Tak kalah menarik, PIK 1 dan 2 berdiri di atas lahan reklamasi, wilayah buatan yang lahir dari laut. Ini menjadikan kawasan ini bukan hanya hasil dari investasi raksasa, tapi juga hasil dari rekayasa ruang yang canggih. Dan ini bukan fenomena baru. Singapura pun tumbuh besar dari reklamasi, membentuk banyak bagian penting negaranya dari laut yang direbut kembali. Kondisi ini memberi PIK karakteristik yang sangat unik, karakter sebagai kawasan yang lahir dari nol, dan karena itu, bisa dirancang ulang sepenuhnya. Dari tata kotanya, infrastrukturnya, hingga sistem sosial ekonominya. Wilayah yang dibentuk dengan visi jangka panjang dan cita rasa internasional. Dengan luas wilayah yang terus bertambah dan infrastruktur kelas dunia yang terus diperbarui, PIK semakin mendekati bentuk sebuah kawasan yang mandiri. Di dalamnya, segala kebutuhan hidup terpenuhi, dari perumahan mewah, pusat bisnis dan hiburan,
hingga akses transportasi dan layanan premium. Ia tumbuh bukan sebagai perpanjangan kota Jakarta, tapi sebagai entitasnya sendiri. Dan jika tren ini terus berlanjut, jika otoritas lokal atau swasta yang mengelolanya diberi keleluasaan yang lebih besar, maka bukan tidak mungkin PIK akan berkembang menjadi semacam wilayah otonom dengan aturan main, sistem pelayanan, dan ekosistem yang berbeda dari wilayah sekitarnya. Di titik ini, perbandingan dengan Singapura semakin nyata. Sebuah kawasan reklamasi yang dibangun dari mimpi besar, dikelola dengan ambisi besar, dan kini mulai membentuk identitasnya sendiri. Seolah tak lagi sekadar bagian dari Indonesia, tetapi sebagai pusat kekuatan ekonomi yang punya logika dan ritmenya sendiri. Tak hanya soal ekonomi dan infrastruktur, PIK juga memancarkan identitas budaya dan etnis yang unik, yang membedakannya secara mencolok dari wilayah sekitarnya. Kawasan ini dihuni oleh komunitas-komunitas tertentu yang secara sosial dan budaya membentuk ekosistem eksklusif yang sangat terasa. Mulai dari gaya hidup, arsitektur, bahasa yang digunakan sehari-hari, hingga kuliner yang tersedia. Semuanya memperlihatkan atmosfer yang berbeda. Bukan Jakarta yang biasa kita kenal, bukan pula Banten yang membumi. PIK tampil dengan identitasnya sendiri, nyaris seperti kota asing di tanah air. Karena perbedaan inilah, muncul rasa keterasingan. Warga di luar PIK merasa kawasan ini bukan bagian dari mereka, bukan bagian dari Jakarta yang ramai dan beragam. Dan dari sisi dalam, para penghuni PIK pun terbiasa hidup dalam kenyamanan yang jauh dari realita sosial Indonesia kebanyakan. Seolah-olah PIK adalah dunia lain, dunia yang memiliki logikanya sendiri. Situasi ini mengingatkan kita pada sejarah Singapura. Ketika perbedaan etnis dan pendekatan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah tak lagi menemukan titik temu, perpecahan menjadi semakin nyata. Dan jangan lupa, Singapura dulunya juga dianggap pusat ekonomi penting, sama seperti PIK hari ini bagi Jakarta dan sekitarnya. Dengan komunitas yang kuat, ekonomi yang mapan, dan perbedaan identitas yang semakin terasa, bukan tidak mungkin muncul pemikiran bahwa kawasan ini lebih baik berjalan sendiri. Terutama jika mereka merasa negara pusat tidak mampu mengakomodasi kebutuhan, nilai-nilai, dan harapan mereka. Jika rasa keterasingan itu semakin dalam, dan bila otonomi tidak kunjung diperluas, maka bukan mustahil, suatu hari, PIK bisa jadi bukan hanya negara dalam negara, tapi benar-benar menjadi entitas terpisah. Bukan karena sekadar ambisi, tapi karena keyakinan bahwa mereka mampu berjalan tanpa bergantung pada siapapun. Pantai Indah Kapuk, kawasan yang dulunya hanyalah lahan pesisir sunyi, kini menjelma menjadi simbol kemewahan, kekuasaan, dan kemandirian. Infrastruktur megah, arsitektur berkelas dunia, komunitas eksklusif, serta denyut ekonomi yang terhubung langsung ke jaringan global. Semua itu menjadikan PIK lebih dari sekadar kawasan elit. Ia menjadi entitas tersendiri. Dari kekuatan ekonomi, sosial, budaya, hingga kontrol terhadap wilayah dan akses, PIK hari ini memiliki banyak ciri yang, jika tidak dicermati secara serius, bisa menjelma menjadi embrio dari sebuah negara dalam negara. Kita pernah menyaksikan sejarah serupa, Singapura, yang dahulu hanya dianggap sebagai pelengkap ekonomi Malaysia, kini berdiri tegak sebagai negara maju yang berdaulat. Apakah mungkin sejarah itu terulang? Apakah mungkin dari sebuah proyek properti lahir sebuah entitas politik yang terpisah dan mandiri? Negara tak selalu lahir dari perang dan revolusi. Terkadang, negara lahir dari kemewahan, dari ketimpangan, dan dari rasa ingin berjalan sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita akan menyadarinya saat semuanya sudah terlambat? Namun semua potensi itu bukan tanpa harapan. Negara masih memiliki kendali, masih ada waktu untuk mencegah agar sejarah Singapura tidak terulang di bumi Indonesia. Upaya menjaga kedaulatan bangsa bukan hanya tentang pertahanan militer atau diplomasi internasional. Kadang ia dimulai dari sesuatu yang terlihat sepele, regulasi properti. Langkah pertama yang bisa diambil pemerintah adalah memperketat regulasi kepemilikan properti oleh pihak asing. Saat ini, banyak properti di kawasan PIK dikuasai oleh investor dan perusahaan asing, baik secara langsung maupun melalui skema kepemilikan yang rumit dan tersembunyi.
Negara harus sigap meninjau ulang semua aturan yang selama ini terlalu longgar, termasuk membatasi hak penguasaan tanah oleh WNA, menelusuri bentuk kepemilikan perusahaan-perusahaan asing di kawasan strategis, dan memastikan bahwa tanah dan aset bangsa tidak jatuh ke tangan yang bisa menyulitkan kedaulatan di masa depan. Karena disinilah letak akar kekuatan, penguasaan atas tanah dan ruang hidup. Jika tanah di tangan asing, maka kendali pun perlahan bisa berpindah. Dan ketika kendali berpindah, arah masa depan bangsa pun bisa berubah. Namun ini bukan hanya tugas pemerintah, masyarakat pun dilibatkan. Dialog publik digelar. Kesadaran mulai dibangun bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya menguntungkan para pemilik modal dari luar negeri, tapi juga harus memberi manfaat nyata bagi warga negara Indonesia. Lapangan kerja, peningkatan kualitas hidup, dan ekonomi lokal yang hidup, itulah yang seharusnya menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan kawasan strategis seperti PIK. Karena pada akhirnya, tanah air ini harus benar-benar tanah dan air bagi rakyatnya sendiri. Langkah kedua yang tak kalah penting, mencegah kawasan PIK menjadi zona eksklusif yang lepas dari kontrol negara. Pemerintah perlu lebih sigap dan tegas dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan lahan, pengawasan ketat terhadap pembangunan, serta memperkuat regulasi agar akses publik tetap terjaga. Karena ketika sebuah kawasan terlalu tertutup, terlalu eksklusif, maka lambat laun ia bisa membentuk dunianya sendiri, yang tak lagi tersentuh oleh hukum dan kepentingan nasional. Salah satu langkah penting yang kini tengah diupayakan adalah memperketat pengawasan terhadap pengelolaan PIK 1 dan 2. Pengembang tidak lagi boleh hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata. Standar pembangunan harus mencakup kesejahteraan masyarakat sekitar, akses lingkungan yang berkelanjutan, dan keterbukaan terhadap publik. Peraturan zonasi ditingkatkan. Pengawasan dilakukan secara transparan. Tujuannya jelas, agar pembangunan tidak menjadi alat untuk menciptakan tembok pemisah, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan kawasan elit ini dengan masyarakat yang lebih luas. Karena kota yang sehat adalah kota yang inklusif, bukan eksklusif. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa PIK tetap menjadi bagian dari kesatuan wilayah Indonesia, bahwa tidak ada satupun kawasan yang boleh tumbuh menjadi negara kecil dengan aturan sendiri di tengah-tengah republik, bahwa keadilan sosial, akses publik, dan kontrol negara adalah fondasi yang tak boleh diganggu-gugat. Langkah ketiga yang perlu menjadi perhatian serius, mencegah munculnya dikotomi antara elit dan rakyat biasa. Pemerintah Indonesia punya tanggung jawab besar untuk menjaga keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Dalam konteks pembangunan urban, salah satu tantangan terbesarnya adalah memastikan agar tidak ada kawasan yang berkembang sedemikian rupa hingga membentuk ketimpangan ekstrim, hingga menjadi seolah-olah negara di dalam negara. Pantai Indah Kapuk, baik PIK 1 maupun PIK 2, seringkali menjadi simbol kemewahan yang terasa asing bagi masyarakat kebanyakan. Dengan rumah-rumah super elit, pusat perbelanjaan mewah, dan gaya hidup berstandar internasional, kawasan ini menciptakan jarak sosial yang sangat nyata. Jarak yang bukan hanya soal kilometer, tapi juga soal rasa kepemilikan atas kota ini. Jika dikotomi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan timbul rasa keterasingan, kecemburuan sosial, bahkan resistensi yang lebih luas. Maka pemerintah harus hadir. Hadir bukan hanya sebagai pengatur, tapi juga sebagai penyeimbang. Agar pembangunan kawasan seperti PIK tetap memperhatikan kesetaraan dan inklusivitas. Langkah-langkah afirmatif perlu diambil, mulai dari pembangunan fasilitas publik di sekitar kawasan PIK, pemberdayaan masyarakat lokal, hingga program perumahan terjangkau dan pelatihan kerja yang inklusif. Pembangunan tak boleh hanya berorientasi pada kalangan elit, tapi harus juga menjangkau mereka yang selama ini termarginalkan oleh sistem. Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah dengan mewajibkan pengembang untuk membangun hunian yang terjangkau bagi kalangan menengah dan bawah, yang selama ini terpinggirkan dari proses pembangunan.
dengan kehadiran mereka, kawasan ini tidak akan menjadi zona eksklusif tertutup, tetapi menjadi lingkungan yang hidup, majemuk, dan berimbang secara sosial. Tak kalah penting, pemerintah harus mengoptimalkan infrastruktur publik yang menyentuh kebutuhan semua kalangan. Transportasi umum yang terjangkau dan efisien, fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau semua orang, serta ruang publik yang ramah dan inklusif harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan kawasan PIK. Dengan fasilitas ini terintegrasi secara merata, bukan hanya mereka yang berada di dalam pagar tinggi PIK yang merasakan kemajuan, tapi juga masyarakat dari luar kawasan yang selama ini merasa terasingkan. Tujuannya jelas, membangun kawasan yang tidak mengisolasi diri, tapi menyatu dalam denyut kehidupan kota besar. Bukan sekadar mempercantik satu bagian kota, tapi memperkuat jaringan sosial dan ekonomi yang saling terhubung. Karena kota adalah milik bersama, dan kemajuan sejati adalah saat semua orang bisa ikut serta menikmatinya. Dengan cara ini, kita tidak hanya mencegah lahirnya negara dalam negara, tapi juga membangun Indonesia yang sesungguhnya, yang adil, setara, dan menyatukan, bukan memisahkan. Penting pula bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan pajak dan insentif yang adil, yang tidak hanya menguntungkan pengembang besar atau kalangan elit. Ketimpangan ekonomi tak bisa terus dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Pengenaan pajak progresif terhadap properti-properti mewah di kawasan seperti PIK dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan keseimbangan. Dana yang diperoleh dari pajak ini bisa dialokasikan secara strategis untuk membangun infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah-wilayah sekitar yang selama ini tertinggal. Namun, kebijakan tanpa pengawasan adalah ilusi. Maka, pengawasan yang ketat terhadap perencanaan dan pembangunan di PIK harus menjadi prioritas. Pemanfaatan ruang publik yang hanya dapat diakses oleh segelintir orang harus dibatasi. Setiap proyek pembangunan wajib melalui evaluasi transparan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam proses ini, suara publik harus didengar. Rakyat bukan hanya objek dari pembangunan, tetapi juga subjek yang berhak menentukan arah pertumbuhan kota. Pemerintah memiliki peluang besar untuk menggandeng masyarakat sebagai mitra, bukan hanya sebagai penonton. Di sisi lain, penguatan sistem sosial di kawasan ini juga tak kalah penting. Akses pendidikan berkualitas harus diberikan kepada semua kalangan, bukan hanya mereka yang mampu membayar mahal. Pendidikan adalah jembatan penghubung yang akan menutup jurang kesenjangan sosial. Ketika anak-anak dari keluarga dengan latar belakang berbeda bisa duduk di bangku yang sama dan belajar bersama, maka kita tidak hanya membangun sekolah, tapi juga membangun masa depan yang lebih adil dan menyatu. Melalui pendekatan yang lebih inklusif, kebijakan yang berorientasi pemerataan, dan pembangunan yang berpihak pada seluruh lapisan masyarakat, Pantai Indah Kapuk, baik PIK 1 maupun PIK 2, dapat dijaga agar tidak menjadi entitas terisolasi. Bukan negara dalam negara, tapi tetap utuh sebagai bagian dari Jakarta dan Indonesia. Inilah tantangan dan tanggung jawab besar pemerintah untuk membangun bukan hanya fisik kota, tetapi juga keadilan di dalamnya. Karena kemajuan sejati bukan saat segelintir orang hidup dalam kemewahan, tapi saat seluruh masyarakat bisa berdiri di atas fondasi yang sama, menuju masa depan bersama. Keempat, penguatan hukum dan kewenangan pemerintah pusat menjadi fondasi utama dalam menjaga agar kawasan seperti PIK tidak berkembang menjadi negara dalam negara. Di tengah pesatnya pembangunan dan dinamika ekonomi yang tinggi, negara tidak boleh kehilangan kendali atas kedaulatannya sendiri. Pemerintah pusat harus menunjukkan komitmen kuat dengan menerapkan hukum secara konsisten di seluruh wilayah PIK, mulai dari perpajakan, regulasi bisnis, hingga kepatuhan terhadap aturan kewarganegaraan. Tidak boleh ada zona abu-abu hukum di mana kekuasaan ekonomi mampu menekan atau melemahkan otoritas negara. Langkah konkret untuk mewujudkan hal ini adalah dengan memperkuat lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum. Aparat harus memiliki wewenang yang jelas dan dukungan politik yang kuat untuk menindak pelanggaran tanpa pandang bulu. Baik pengusaha besar maupun individu elit harus tunduk pada hukum yang sama, sebagaimana warga lainnya. Tak hanya di bidang hukum, pemerintah juga harus memastikan bahwa kewenangannya dalam sektor-sektor vital seperti infrastruktur, ekonomi, dan kebijakan sosial tetap dijaga.
Ketergantungan berlebihan pada pihak luar, baik asing maupun korporasi besar, harus dihindari. Karena ketika kontrol atas wilayah berpindah ke tangan swasta, maka kepentingan rakyat bisa menjadi korban pertama. Dengan memiliki kendali yang jelas, kuat, dan berkesinambungan, pemerintah dapat memastikan bahwa pertumbuhan kawasan seperti PIK tetap berjalan dalam koridor kepentingan nasional. Artinya, pembangunan tidak boleh hanya demi kemewahan segelintir orang, tetapi harus memberi manfaat bagi bangsa secara menyeluruh. Karena sebesar apapun potensi sebuah kawasan, ia tidak boleh melampaui batas kedaulatan. PIK harus tetap menjadi bagian dari Indonesia, secara hukum, sosial, dan ideologis. Disinilah pentingnya peran negara, bukan sebagai penonton, tapi sebagai pengarah yang tegas, adil, dan berpihak kepada seluruh rakyatnya. Kelima, pembentukan pusat administrasi yang kuat menjadi kunci dalam mengarahkan pertumbuhan kawasan seperti PIK agar tetap sejalan dengan cita-cita nasional. Dalam konteks ini, pemerintah pusat bisa menerapkan strategi otonomi terbatas, sebuah pendekatan yang memberikan ruang fleksibel bagi pengelolaan kawasan, namun tetap dalam kontrol dan pengawasan negara. Otonomi bukan berarti kebebasan tanpa batas. Ia adalah bentuk kepercayaan yang diberikan kepada daerah agar mampu berkembang sesuai potensinya, namun tetap berada dalam rel yang digariskan oleh kepentingan nasional. Dengan kata lain, meski PIK diberi ruang untuk mengatur dirinya secara lebih efisien, ia harus tetap tunduk pada hukum dan arah pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Namun otonomi ini harus dijalankan dengan hati-hati. Pemerintah pusat wajib hadir sebagai pengawas aktif, memastikan bahwa kebijakan lokal yang diterapkan di PIK tidak menyimpang dari semangat persatuan nasional. Setiap kebijakan ekonomi, sosial, hingga tata ruang harus selaras dengan tujuan besar negara. Pemerataan pembangunan, keadilan sosial, dan integrasi wilayah. Lebih dari itu, PIK tidak boleh tumbuh sendiri dalam ruang eksklusif. Ia harus menjadi bagian dari jaringan pembangunan nasional yang saling terhubung dan saling memperkuat. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa setiap langkah maju yang dicapai di kawasan ini juga mampu menciptakan efek domino yang positif bagi wilayah lainnya. Melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan adil, pemerintah bisa mencegah terjadinya ketimpangan antara PIK dan kawasan lain di Indonesia. Karena ketika satu wilayah berkembang terlalu jauh di atas yang lain tanpa jembatan penghubung, maka yang tumbuh bukan hanya kemajuan, tetapi juga kecemburuan, ketimpangan, bahkan potensi konflik sosial. Dengan pendekatan yang tepat, berbasis pengawasan, kebijakan inklusif, dan visi nasional, PIK bisa menjadi lokomotif pembangunan yang mendorong kemajuan bersama. Bukan sebagai negara dalam negara, tetapi sebagai simbol kolaborasi antara kekuatan lokal dan kearifan nasional. Keenam, kontrol terhadap investasi asing. Di era globalisasi yang semakin kompleks, arus modal asing memang tak bisa dihindari. Namun, Indonesia tidak boleh kehilangan arah. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap rupiah investasi asing yang masuk ke negeri ini tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi semata, tapi juga selaras dengan kepentingan nasional, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat. Investasi asing harus diarahkan pada sektor-sektor yang tidak melemahkan fondasi negara. Misalnya, hak pengelolaan atas sumber daya alam, tanah, dan aset strategis lainnya tidak boleh dilepas begitu saja kepada pihak luar. Pemerintah harus hadir dengan regulasi yang ketat, cerdas, dan berpihak pada rakyat. Kita tidak ingin melihat sumber daya alam kita dikelola sepenuhnya oleh asing, sementara rakyat kita hanya menjadi penonton. Keuntungan dari kekayaan negeri ini harus kembali kepada rakyat Indonesia, bukan sekadar menjadi catatan di neraca perusahaan multinasional. Pemerintah perlu menciptakan keseimbangan yang bijak, membuka pintu untuk investasi asing yang produktif, namun tidak kehilangan kendali atas aset bangsa. Caranya? Dengan memperkuat sistem pengawasan, memperjelas batas kepemilikan, dan memastikan adanya alih teknologi serta manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Investasi yang baik adalah yang tidak hanya menguntungkan elit, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, serta menumbuhkan industri dalam negeri. Dengan demikian, bangsa ini tak sekadar menjadi pasar, tapi menjadi pemilik masa depan.
Di tengah dunia yang semakin terintegrasi, Indonesia harus tetap berdiri dengan kedaulatannya. Menjadi bangsa yang terbuka, namun tetap teguh menjaga hak atas tanah airnya sendiri. Karena pertumbuhan ekonomi sejati bukanlah ketika kita menjadi kaya karena modal asing, melainkan ketika rakyat kita berdaya, sejahtera, dan tetap merdeka. Ketujuh, promosi identitas nasional. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang begitu deras, kita tidak boleh kehilangan jati diri. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan bahwa kawasan seperti PIK tidak hanya berkembang dalam dimensi fisik dan ekonomi, tetapi juga tumbuh dalam ruh kebangsaan. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu harus terus diperkuat. Tak cukup hanya menjadi alat komunikasi, tapi juga menjadi cerminan identitas nasional yang menyatukan segala perbedaan. Di kawasan PIK, program pelatihan bahasa dan budaya Indonesia harus digalakan, bukan hanya bagi penduduk lokal, tapi juga bagi para pendatang. Dengan mengenalkan sejarah bangsa, memperdengarkan lagu kebangsaan dalam acara-acara publik, dan menghiasi ruang-ruang strategis dengan simbol negara, bendera merah putih, lambang Garuda, serta kutipan-kutipan semangat perjuangan, identitas Indonesia akan tertanam dalam denyut nadi kawasan tersebut. Karena pada akhirnya, pembangunan bukan hanya soal ekonomi dan infrastruktur. Pembangunan adalah tentang membentuk manusia yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang mencintai tanah airnya, dan yang tak akan membiarkan sejengkal tanah negeri ini terlepas dari pelukan merah putih. Dengan memperkuat identitas nasional, kawasan seperti PIK tidak akan pernah menjadi negara dalam negara. Ia akan menjadi kebanggaan bangsa, simbol kemajuan yang tetap berpijak pada akar budaya, sejarah, dan semangat persatuan Indonesia. Karena sejauh apapun kita melangkah, Indonesia adalah rumah yang tak boleh kita lupakan. Sebagai penutup, kita perlu membuka mata terhadap potensi perubahan besar yang bisa terjadi jika tidak ada perhatian serius terhadap pengelolaan kawasan seperti Pantai Indah Kapuk. Di satu sisi, PIK adalah simbol kemajuan, pusat ekonomi, investasi, dan modernitas. Namun di sisi lain, tanpa landasan kebangsaan yang kuat dan pengawasan yang menyeluruh, kawasan ini bisa berkembang ke arah yang berbahaya, menjadi wilayah eksklusif yang terlepas dari semangat persatuan Indonesia. Dalam era globalisasi yang semakin terbuka, kita ditantang untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan identitas kebangsaan, antara modernisasi dan nasionalisme. Jangan sampai kemajuan yang kita bangun justru menjadi ancaman terhadap jati diri bangsa. PIK harus tetap menjadi bagian utuh dari NKRI, bukan wilayah yang terasing, bukan pula negara dalam negara. Kita semua, sebagai warga negara Indonesia, punya tanggung jawab yang sama, menjaga keutuhan negeri ini, menjunjung tinggi kedaulatan, dan memastikan bahwa setiap jengkal tanah Indonesia berkembang dalam semangat Pancasila dan UUD tahun 1945. Karena pada akhirnya, Indonesia bukan hanya tentang tanah dan kekayaan alamnya. Indonesia adalah tentang jiwa dan semangat persatuan yang menyatukan kita semua. Jangan biarkan potensi yang kita miliki justru mengarah pada perpecahan. Mari kita jaga bersama negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok desa hingga jantung ekonomi seperti PIK. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.